Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang membalaskan dendam satu-satunya sahabat dekatnya pada kelompok gangster dengan cara yang brutal. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. 계산하고 드셔야죠. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok preman yang sedang merampok di sebuah minimarket. Saat itu, para preman menghantam si kasir karena dirinya tidak mau membuka brankas yang ada di minimarket tersebut. Di tengah ketegangan tersebut, datanglah seorang gadis yang dengan santainya hendak membayar barang belanjaannya dan meminta kembaliannya. Si kasir pun lantas bingung dengan keadaan tersebut, ditambah dirinya tidak memiliki uang cash untuk kembalian karena telah diambil para preman. Melihat keadaan tersebut, dengan santainya si gadis mengambil uang kembaliannya dari tangan salah seorang preman. Dan tentu saja, hal tersebut membuat perkelahian terjadi. Setelah menyelesaikan urusannya, gadis tersebut pun kembali ke kediamannya. Dan di sini kita akhirnya diperkenalkan jika gadis tersebut bernama Okju. Saat berada di rumahnya, Okju mendapat telepon dari sahabatnya yang bernama Min-hee. Diketahui, Min-hee merupakan seorang penari balet atau balerina. Saat itu, Min-hee meminta Okju untuk berkunjung ke kediamannya. Meski sudah larut malam, Okju dengan senang hati langsung berangkat ke kediaman Min-hee menggunakan sepeda motor. Hal tersebut dikarenakan Min-hee merupakan satu-satunya sahabat yang Okju miliki. Singkat cerita, Okju sampai di kediaman Min-hee. Saat itu, Okju berkali-kali menekan bel, namun Min-hee tak kunjung membuka pintu. Okju yang mengetahui kata sandi kunci kediaman Min-hee lantas masuk ke sana. Dan ketika dirinya telah berada di dalam, Okju tidak menemukan Min-hee dan hanya menemukan sebuah kado yang berisikan sepasang sepatu balet dan memo yang bertuliskan "Tolong balaskan dendamku". Okju yang kebingungan dengan memo yang ditinggalkan sahabatnya itu lantas mencoba menelpon Min-hee. Namun anehnya bunyi ponsel Min-hee terdengar dari kamar mandi sehingga Okju segera menuju ke sana. Betapa terkejutnya Okju saat itu dirinya mendapati Min-hee dalam kondisi tak bernyawa berada di dalam bathtub. Dan diketahui jika Min-hee mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan pisau yang tergeletak di sampingnya. Kepergian Min-hee tentu saja membuat Okju terpukul karena Min-hee merupakan satu-satunya sahabat Okju. Namun, alasan Min-hee mengakhiri hidupnya sendiri tentu meninggalkan pertanyaan besar bagi Okju. Okju lantas memutuskan untuk mencari petunjuk dari memo yang ditinggalkan Min-hee. Kemudian, Okju menemukan sebuah akun di media sosial dengan nama yang sama dengan memo yang ditinggalkan Min-hee. Diketahui akun tersebut seperti milik seorang juru masak yang menjual makanan. Namun saat Okju mencoba memesan makanan, obrolan mereka tak berlangsung lama karena si pemilik akun tiba-tiba saja menutup obrolannya. Saat itu Okju terlihat memandangi foto dirinya bersama Min-hee. Lalu tiba-tiba ponsel Min-hee berdering karena mendapat panggilan dari orang tak dikenal. Okju lantas mengangkat panggilan telepon tersebut, namun dirinya hanya diam saja. Hingga akhirnya si penelepon berbicara sendiri dan meminta Min-hee untuk datang ke suatu tempat pada pukul 2 dini hari. Penelepon tersebut bahkan mengancam Min-hee jika dirinya tak datang, maka orang tersebut akan menghabisi Min-hee. Pada 2 dini hari, Okju lantas mendatangi tempat yang diminta si penelepon pada Min-hee untuk mengetahui wujud si penelepon. Ia pun lantas memantau dari kejauhan. Saat itu, Okju melihat seorang pria gondrong tengah bertransaksi narkoboy dengan beberapa orang di sana. Ketika si pria gondrong tersebut pergi, Okju pun langsung mengikutinya. Hingga akhirnya ia tiba di suatu tempat yang tak lain adalah rumah pria gondrong tersebut. Singkat cerita, hari sudah pagi. Terlihat si pria gondrong tersebut pergi meninggalkan rumah, sehingga Okju yang memantaunya dari semalam lantas segera menuju rumah si pria gondrong untuk mencari petunjuk. Dengan berbekal alat-alat yang sudah ia siapkan, Okju lantas memasuki rumah si pria gondrong untuk memasang penyadap suara. Okju saat itu menelusuri rumah tersebut hingga masuk ke suatu ruangan.
Di sana ada lemari penyimpanan yang terlihat rapi. Karena penasaran, Okju pun membuka lemari tersebut. Betapa kagetnya Okju karena ternyata di dalam lemari tersebut terdapat banyak sekali peralatan aneh yang tentunya sudah tidak asing untuk apa. Lalu saat itu Okju mendapati banyak sekali flash disk yang sudah diberi label dan diantaranya terdapat tulisan balerina. Dan ketika Okju memutar video dari flash disk tersebut, ia pun dibuat terkejut karena ternyata di dalamnya ada video dokumenter si pria gondrong mengenai Min-hee yang sedang dimainkan dengan peralatan anehnya itu. Dari sini terjawab sudah pertanyaan Okju mengenai balas dendam yang diminta oleh Min-hee serta alasan Min-hee mengakhiri hidupnya. Dan orang yang dituju tentu saja si pria gondrong yang telah memainkannya dengan peralatan anehnya. Mengetahui semua itu tentu saja membuat Okju marah dan ingin membalaskan dendam satu-satunya sahabat yang ia miliki. Dengan penyadap suara yang sudah ia pasang di rumah si pria gondrong, Okju lantas mendapatkan informasi jika malam ini si pria gondrong akan mencari aktor baru di salah satu klub malam bernama Heaven untuk film dokumenternya. Sehingga pada malam harinya, Okju pun mendatangi klub tersebut untuk mencari si pria gondrong. Singkat cerita, Okju pun bertemu dengan si pria gondrong dan ia bernama Choi. Tanpa rasa curiga, Choi lantas menggoda Okju dan tentu saja tak butuh waktu lama Okju akhirnya dibawa oleh Choi. Singkat cerita, Okju dibawa ke sebuah hotel tempat di mana Choi biasa membuat film dokumenter. Yang tentu saja Choi telah bekerja sama dengan para penjaga hotel di sana. Setibanya mereka di dalam kamar hotel, Choi pun langsung melancarkan aksinya dengan mengajak Okju minum-minum. 술 마실까? Setelah membuat Okju pingsan, Choi lantas memakai topeng dan mulai merekam. Namun saat itu, Okju hanya pura-pura pingsan karena mabuk. Karena Okju akhirnya membuka mata dan melancarkan aksinya. Okju dengan sangat brutal menghajar Choi, bahkan berhasil merobek mulutnya menggunakan pisau. Dan ketika Okju hendak mengakhiri nyawa Choi, tiba-tiba penjaga hotel datang dan langsung menembak Okju. Namun beruntungnya Okju masih bisa menghindar dan keluar dari dalam kamar. Akan tetapi di luar kamar masih ada penjaga lainnya yang membawa gergaji mesin. Beruntungnya ada seorang siswi yang masih menggunakan seragam sekolah tiba-tiba saja membuka pintu kamar sehingga membuat si penjaga hotel yang hendak menyerang tadi kehilangan satu kakinya. Tidak mau melewatkan kesempatan, siswi tersebut lantas menarik tangan Okju lalu kabur dari sana menggunakan mobil milik Choi. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil melarikan diri dan beristirahat di salah satu kedai makan, yang mana di sana terungkap fakta memilukan dari siswi yang menyelamatkan Okju karena dirinya ternyata adalah seorang siswi SMA yang dikurung di sana dan dijadikan sangkar burung oleh Choi. Siswi tersebut hanya bisa pasrah karena Choi mengancam akan menyebarkan video dokumenternya ke internet jika siswi itu tidak menuruti kemauan Choi. Siswi itu juga berkata jika ia ingin sekali mengakhiri penderitaannya tersebut dan ingin melakukan perlawanan serta menghabisi Choi. Namun apa daya, dirinya tidak memiliki kemampuan untuk itu dan hanya bisa mengharapkan pertolongan dari orang seperti Okju yang memiliki kemampuan bertarung, berkendara, dan menggunakan senjata. Keesokan harinya terlihat Choi tengah didatangi oleh ketua gangster dan para bawahannya karena ternyata Choi hanya merupakan petinggi dari anggota gangster tersebut. Melihat Choi terluka cukup parah, ketua gangster tersebut malah menceramahi Choi karena telah menyimpang dari pekerjaannya. Ketua gangster pun kemudian meminta kepada Choi untuk mengakhiri gadis-gadis yang telah melukai Choi dalam waktu 3 hari. Jika Choi tidak melakukannya, maka ketua gangster akan turun tangan untuk menghabisi gadis-gadis tersebut sekaligus menghabisi Choi dan teman-temannya.
Singkat cerita, kondisi Choi kini mulai pulih. Ia pun mendatangi salah satu temannya yang merupakan seorang apoteker bernama Myung-sik. Choi saat itu menyuruh Myung-sik untuk membunuh Ok-ju dengan bayaran 100 juta won dalam waktu 2 hari. Myung-sik yang sebenarnya tidak bisa berkelahi, apalagi membunuh, hanya bisa mengatakan bersedia karena tergiur dengan upah yang ditawarkan oleh Choi. 내 람보르기니를 가져갔어요. Di sisi lain terlihat Ok-ju tengah mendatangi rekan kerjanya dulu sewaktu bekerja di biro keamanan. Di sini temannya mengira jika Ok-ju akan kembali bekerja, namun ternyata Ok-ju hanya ingin membeli senjata dan meminta koneksi pada pedagang senjata ilegal. Diketahui Ok-ju merupakan mantan karyawan perusahaan biro keamanan swasta yang bertugas sebagai pengawal khusus para VIP. Jadi wajar saja jika Ok-ju mempunyai keahlian bela diri yang cukup mengesankan. Awalnya rekannya tersebut tidak ingin memberi informasi, namun ketika Ok-ju menjelaskan lebih lanjut tentang alasannya membutuhkan senjata tersebut, sang rekan lantas memberikannya. Ok-ju dan si siswi kemudian menemui si penjual senjata ilegal yang merupakan sepasang lansia. Saat Ok-ju memeriksa senjata yang mereka jual, ternyata senjata yang tersedia sudah terlihat cukup tua. Ok-ju yang tak punya pilihan lain lantas memutuskan untuk tetap membeli senjata yang mereka jual. Sesampainya di kediamannya, Ok-ju pun lantas membersihkan dan memperbaiki kembali senjata yang ia beli agar berfungsi dengan baik. Setelah selesai membersihkan dan memperbaiki senjata-senjata itu, Ok-ju pun lantas pergi ke minimarket untuk membeli camilan. Dan ketika ia kembali ke rumahnya, ternyata Choi dan Myung-sik sudah ada di sana dan langsung menyerang Ok-ju. Berpindah ke keesokan harinya, di mana ternyata si siswi berhasil diculik oleh Choi dan dibawa ke kandang kuda, yang merupakan markas para gangster yang juga digunakan untuk memproduksi narkoboy. Di sini, Choi berbohong pada ketua gangster dengan mengatakan jika dirinya telah membunuh Ok-ju dan menguburnya di pegunungan. Yang tentu kita tahu jika Ok-ju masih hidup karena berhasil kabur dengan cara melompat dari jendela. Si ketua gangster pun lantas menyuruh Choi untuk segera melenyapkan si siswi juga, karena menurut si ketua gangster, jika benar Choi sudah membunuh Ok-ju, maka si siswi tersebut adalah saksi terakhir yang harus dilenyapkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, Ok-ju yang benar-benar murka pun lantas segera mengambil tindakan. Ia saat itu terlihat menghabisi orang-orang yang berhubungan dengan Choi, yang tak lain adalah para penjaga hotel. Setelah menghabisi salah satunya, Ok-ju kemudian menodongkan pistolnya dan bertanya kepada penjaga hotel tersebut tentang informasi keberadaan Choi. Dan setelah mendapatkan jawaban, Ok-ju pun lantas membunuhnya. Setelah itu, Ok-ju pun lantas pergi dengan bermodalkan senjata yang sudah ia dapat serta tekad yang kuat untuk balas dendam. Ok-ju terlihat dengan nekat mendatangi markas para gangster seorang diri. Sesampainya di sana, Ok-ju mendapati seragam siswi yang tergeletak di lantai, dan hal tersebut tentu saja membuat Ok-ju semakin murka. Ok-ju lantas dengan brutalnya menghabisi para gangster yang berada di dalam lift. Hingga akhirnya tibalah ia di sebuah ruangan yang mana di sana terdapat puluhan gangster yang sedang bekerja untuk memproduksi narkoboy homemade. Di sini, Ok-ju dengan santainya mengatakan kepada semua orang yang berada di sana jika dirinya sedang mencari si siswi yang dibawa oleh Choi. Dan jika mereka memberitahukan keberadaannya, ia tidak akan mengusik tempat itu dan akan segera pergi dari sana. Namun di sini si ketua gangster malah bicara so asik sehingga membuat Ok-ju muak. Tanpa segan, Ok-ju lantas melubangi kepala si ketua gangster. Namun nahas ketika Ok-ju hendak menembakkan pistolnya lagi, ternyata pistol tersebut macet sehingga membuat para gangster berani menyerang Ok-ju. Satu persatu para gangster dihabisi oleh Ok-ju hingga akhirnya tersisa satu orang yang merupakan tangan kanan ketua gangster. Di sini, Ok-ju kembali menanyakan keberadaan si siswi beserta Choi. Namun, lagi-lagi Ok-ju tidak mendapatkan jawaban. Hingga akhirnya, si tangan kanan ketua gangster pun berakhir dengan cara yang mengenaskan. Setelah semua para gangster di ruangan itu dihabisi, kini hanya tersisa
Choi dan juga Myung-sik, yang secara kebetulan saat Okju keluar dari tempat produksi Narkoboy Homemade, ia bertemu dengan Myung-sik yang tengah membawa si siswi dalam keadaan tak berdaya. Hal itu tentu saja membuat amarah Okju semakin membara. Namun ketika ia akan menembak Myung-sik, Choi tiba-tiba datang dan menembak Okju lebih dulu. Myung-sik yang merasa dirinya terselamatkan kemudian dengan sok mengatakan kepada Choi bahwa dirinya akan membantai Okju dan meminta upah yang dijanjikan oleh Choi. Akan tetapi, belum sempat Myung-sik beraksi, ia malah dihabisi oleh Choi. Dan ketika Choi akan kembali menembak Okju, ia malah dikejutkan dengan suara tembakan yang dilesatkan oleh siswi. Meski tembakan siswi tidak mengenai Choi, momen tersebut lantas dimanfaatkan Okju untuk menembak Choi lebih dulu dengan senjata cadangan yang disimpannya. Dan tentu saja, tembakan tersebut membuat Choi terkapar. Choi yang sudah tidak berdaya dan tak bisa melawan kemudian dibawa ke tepi pantai oleh Okju. Di sana, Okju mengeluarkan senjata pamungkasnya yang merupakan senjata pemusnah tawon. Choi saat itu hanya bisa memohon untuk diampuni. Ia juga mengeluhkan tekad Okju yang sangat kuat untuk menghabisi Choi, yang padahal Choi belum melakukan apa-apa pada Okju. Mendengar hal tersebut, Okju lantas berkata jika memang dirinya tidak memiliki dendam pada Choi, namun ia melakukan semua ini untuk membalaskan sang balerina, yaitu Min-hee. Mendengar hal tersebut, Choi sadar jika dirinya telah berurusan dengan orang yang salah. Tanpa berkata-kata lagi, Okju langsung menembakkan senjata pemusnah sarang tawon kepada Choi. Dan Choi hanya bisa menikmati kehangatan kobaran api yang menyelimuti tubuhnya. Kini Okju sudah menuntaskan dendam satu-satunya sahabat yang ia miliki, dan ia berharap semoga Min-hee dapat beristirahat dengan tenang. Di akhir film, terlihat Okju mengambil semua flashdisk yang berisikan video dokumenter di rumah Choi. Lalu ia pun menghanguskannya agar tidak ada lagi gadis-gadis yang merasa terancam akan video dokumenternya tersebar luas. Dan film pun selesai. Ya, begitulah tadi alur cerita film Ballerina yang rilis tahun 2023. Film bergenre aksi thriller asal Korea Selatan ini disajikan dengan visual stylish, atmosfer gelap, serta adegan aksi brutal dan intens. Penampilan Jong Joon-so berhasil menghadirkan sosok protagonis yang dingin namun penuh emosi, sehingga penonton dapat merasakan kesedihan sekaligus kemarahan yang mendorong aksi balas dendamnya. Meski alurnya cukup sederhana dan berfokus pada balas dendam, film ini tetap menarik berkat sinematografi neon yang memukau, musik yang mendukung suasana, dan durasi yang padat. Cukup sekian alur cerita dan review singkat dari channel Mr. Mokyo. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.